Halo Sobat RBD, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang cukup sering muncul pada SBMPTN Geografi. Mari kita mulai. Soal nomor 1. Pada tanggal 26 Desember terjadi gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh. Ratusan ribu jiwa melayang, ribuan rumah hancur, serta sarana dan prasarana transportasi menjadi rusak. Hal ini mengakibatkan pemberian bantuan dan upaya evakuasi korban menjadi terhambat. Nah, konsep geografi yang berkenaan dengan pernyataan tersebut adalah konsep A. Keterjangkauan, B. Aglomerasi, C. Pola, D. Morfologi, atau E. Diferensiasi area. Dan kalau untuk soal ini jawabannya adalah ya, jawabannya adalah A. Karena konsep keterjangkauan itu sendiri artinya adalah hubungan antara kondisi suatu wilayah atau titik di permukaan bumi dengan sarana transportasi. Sementara ada beberapa konsep lainnya yang ada di geografi seperti konsep lokasi, jarak, morfologi, aglomerasi, pola, interaksi interdependensi, nilai kegunaan, diferensiasi area, dan keterjangkauan keruangan. Soal nomor 2. Daerah gurun memiliki suhu yang lebih panas dibandingkan daerah tropis, sehingga sangat sedikit mamalia besar yang mampu hidup dengan baik di daerah tersebut. Konsep geografi yang berkaitan dengan kasus tersebut adalah konsep A. Lokasi, B. Nilai kegunaan, C. Interaksi, D. Diferensiasi area, atau E. Keterjangkauan. Jawabannya adalah, gimana jawabannya? Kita lihat ya, apakah betul jawabannya itu? Iya, jawabannya adalah yang D. Karena konsep diferensiasi area ini artinya adalah konsep yang menggambarkan perbedaan antara area atau wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Seperti yang sudah dibahas tadi, kalau konsep geografi itu ada 11 ya, Sobat RBD. Ada lokasi, jarak, morfologi, aglomerasi, pola, interaksi interdependensi, nilai kegunaan, keterjangkauan, dan keterjangkauan keruangan. Soal nomor 3. Kebutuhan masyarakat kota akan bahan pokok yang terus meningkat dipenuhi oleh masyarakat desa. Sedangkan desa membutuhkan teknologi dari kota untuk meningkatkan hasil pertanian. Uraian tersebut dikaji menggunakan konsep A. Nilai kegunaan, B. Keterkaitan keruangan, C. Keterjangkauan, D. Interaksi dan interdependensi, atau E. Aglomerasi. Jawabannya adalah yang D. Karena konsep interaksi dan interdependensi itu artinya adalah konsep yang menjelaskan kegiatan sebab akibat yang saling mempengaruhi antara objek. Nah, ini juga konsep-konsep geografi yang ada pada geografi. Soal nomor 4. Frekuensi getaran gempa vulkanik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gempa tektonik. Karena A. Setiap erupsi disertai gempa berkali-kali, B. Cadangan energi vulkanik sangat besar, C. Energi gempa dilepaskan secara bertahap, D. Pasca gempa tektonik selalu disusul erupsi gunung api, atau E. Jumlah gunung api banyak dan tersebar secara merata. Jawabannya untuk soal ini adalah yang C jawabannya. Karena proses pelepasan tenaga dilakukan secara bertahap. Nah, jadi gempa vulkanik ini dapur magmanya hanya memiliki satu outlet atau saluran untuk melepaskan energi. Hal ini mengakibatkan pelepasan energi terjadi secara bertahap dan getaran gempa yang dirasakan juga jadi semakin sering. Sementara kalau gempa bumi tektonik itu disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempengan plat tektonik seperti layaknya gelang karet yang ditarik dan dilepaskan secara tiba-tiba. Jadi getarannya itu terasa cuma sekali aja gitu, tidak sesering gempa vulkanik. Soal nomor 5. Secara hidrologis, keberadaan hutan mendukung upaya konservasi sumber daya air karena A. Mempertahankan keberadaan air, B. Mengendalikan potensi air, C. Meningkatkan resapan air,
D. Menjaga kualitas air, atau E. Menjamin kelestarian air? Jawabannya adalah yang C. Akar tanaman membantu penyerapan air ke dalam tanah. Penyerapan tersebut juga akan membantu terciptanya lapisan air dalam tanah yang kemudian akan menciptakan sumber air tanah. Mau masuk PTN dan jurusan impianmu? Ayo ikutan intensif kejar UTBK 2022. Program yang terbukti efektif dengan tingkat keberhasilan siswa kami lolos PTN 2021 yaitu sebesar 91,59%. Wow, keren banget kan? Kamu bisa memilih program blended learning ataupun online learning. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa cek sosial media Rumah Belajar Digital ya. So, tunggu apa lagi? Mari bergabung menuju PTN Impian bersama RBD. Soal nomor 6. Faktor yang menyebabkan bentuk komposisi demografi Indonesia tergolong ekspansif adalah A, B, C, D, atau yang E? Jawabannya adalah, nah ini kan Sobat RBD bisa lihat nih perbedaan antara piramida yang ekspansif, stasioner, dan piramida konstruktif. Dari gambar ini pernyataan yang tepat adalah yang D. Nah, jawabannya adalah yang D ya. Nomor 7. Batuan gamping sesuai dimanfaatkan untuk kegiatan non-pertanian karena A. Ketersediaan air terbatas, B. Tanah sangat mudah terdegradasi, C. Lapisan tanah tebal tapi miskin hara, D. Tanah tipis dan tidak subur, atau E. Jenis tanah paling rawan erosi? Jawabannya adalah yang C. Jadi batu gamping ini adalah sebutan lain atau nama lain dari batu kapur. Batu kapur merupakan batu yang tersusun dari mineral kalsit dan aragonit. Nah, manfaat dari batu gamping ini ada beragam macam nih Sobat RBD. Yang pertama bisa jadi bahan mentah semen, bisa jadi bahan untuk karbit, bahan pemutih soda abu, penetral pH, bahan pupuk, industri keramik, dan bahan bangunan. 8. Tubuh gunung api di Indonesia pada umumnya berbentuk kerucut karena A. Lelehan lava pijar cenderung membentuk gundukan tinggi, B. Dominannya lahar yang keluar ke permukaan bumi, C. Keseimbangan proses erosi dan deposisi vulkanik, D. Pembumbungan akibat tekanan magma dari bawah, atau E. Tersusun atas pelapisan batuan lepas dan lava? Jawabannya adalah yang E, Sobat RBD. Jadi bentuk gunung api kerucut itu nama lainnya adalah gunung api tipe strato. Nah, bentuk gunung api ini terbentuk karena adanya tumpukan berlapis-lapis bahan prioklastika yang dikeluarkan ketika erupsi magma terjadi. Nah, kurang lebih gambaran dari gunung api strato itu kayak gini ya Sobat RBD. Ada lapisan-lapisan yang saling menumpuk satu sama lain. Tanah aluvial paling sesuai dimanfaatkan untuk pertanian lahan basah karena A. Berasal dari endapan sungai, B. Ketersediaan air melimpah, C. Terletak di daerah lereng datar, D. Paling mudah diolah oleh petani, atau E. Tidak ada ancaman bahaya erosi? Jawabannya adalah yang A. Karena tanah aluvial ini merupakan tanah yang terbentuk karena proses dari endapan. Dan gambaran sedikit dari tanah aluvial itu kayak gambar ini ya Sobat RBD. Jadi ada lapisan-lapisannya kayak gitu. Karena dia hasil dari berbagai macam endapan. Suatu wilayah daratan akan dipotret menggunakan pesawat terbang. Nah, daerah yang dipotret mempunyai ketinggian yang seragam yaitu 400 meter. Hitunglah skala foto udara yang akan dihasilkan jika pemotretan menggunakan kamera berfokus 100 mm. A 1:36.000, B 1:46.000, C 1:56.000, D 1:76.000, atau E 1:86.000. Dan jawabannya untuk soal ini adalah yang B. Kenapa bisa yang B? Nah, ini adalah rumus untuk mencari skala foto udara. Ya.
Jadi rumusnya adalah S sama dengan F per H dikurang H. Keterangannya di sampingnya Sobat RBD, S itu adalah skala foto udara, F adalah panjang fokusnya, H besar itu adalah tinggi wahananya, dan H kecil itu tinggi objeknya. Jadi dapat kita masukkan S sama dengan 10 per 500.000 dikurang 40.000. Karena ini harus kita ubah ke sentimeter dulu. Tadi kan ada yang milimeter, ada yang dari meter. Nah, kita ubah ke sentimeter semuanya. Nah, yang dari milimeter diubah ke sentimeter, yang dari meter diubah ke sentimeter. Dihasilkanlah angka ini. Dari 100 mm diubah ke sentimeter menjadi 10. 5.000 meter diubah ke sentimeter menjadi 500.000 cm. Dan 400 meter diubah menjadi ke sentimeter menghasilkan 40.000 cm. Jadi S sama dengan 10 dibagi 460.000. Masing-masing nolnya kita coret 1 dan menghasilkan 1:46.000 Sobat RBD. Nomor 11, dalam suatu ruang percobaan diketahui suatu tabung berukuran volume 2 meter kubik menampung uap air sebanyak 37 gram. Pada suhu 25 derajat Celcius terdapat uap air sebesar 50 gram. Tentukanlah besaran kelembaban relatif ruang tersebut. A 54%, B 64%, C 65%, D 74%, atau E 76%. Dan jawabannya adalah yang D. Ini adalah rumus untuk mencari kelembaban relatif atau kelembaban nisbi ya Sobat RBD. Jadi kelembaban relatif sama dengan kelembaban mutlak dibagi jumlah uap air maksimum dikali dengan 100%. Kelembaban relatif atau KR sama dengan 37 per 50 dikali 100% dan menghasilkan 74%. Dan jawabannya adalah yang D. Selanjutnya ada data jenis peta dari peta topografi, yang pertama, yang kedua peta geomorfologi, yang ketiga peta isohyet, yang keempat peta batimetrik, dan yang kelima peta geologi. Dari data di atas, peta yang dapat digunakan untuk memprediksi timbulnya erosi pada permukaan tanah adalah A134, B124, C123, D345, atau E234. Jawabannya adalah yang C. Jadi, kalau kita bahas satu persatu jenis-jenis peta yang ada di soal tadi, peta topografi itu dibuat untuk memberikan informasi tentang keberadaan, lokasi, dan jarak seperti lokasi penduduk, rute perjalanan, dan komunikasi. Kalau peta geomorfologi itu dapat menunjukkan bagian dari sejarah bumi, juga bisa dapat menunjukkan sejarah erosi yang ditinggalkan. Udah jelas banget nih berarti ya geomorfologi. Peta isohyet dibuat untuk menampilkan mengenai persebaran curah hujan yang ada di suatu negara, khususnya di Indonesia. Kalau peta batimetrik itu peta yang dapat bermanfaat dalam bidang kelautan dan perikanan. Kalau geologi itu berperan untuk menampilkan informasi berbagai karakteristik lokasi-lokasi yang ada di dalam area pembangunan. Nomor 13, terdapat dua lembar peta yang menggambarkan daerah yang sama. Yang pertama skalanya itu 1:300.000, jarak A sampai B 4 cm. Sedangkan jarak A sampai B di peta yang kedua itu 6 cm. Nah, ditanya nih, maka skala peta yang kedua adalah A 1:100.000, B 1:200.000, C 1:300.000, D 1:400.000, atau E 1:500.000. Dan jawabannya adalah B. Ini rumus untuk mencari skala peta. P2 sama dengan D1 dikurang D2 dikali dengan P1. Kita udah tahu bahwa D1-nya itu adalah 4. Jadi jarak kota yang pertama, D2 itu jarak kota yang keduanya yaitu 6 cm. P1 itu adalah skala peta pertama, yaitu 300.000. Tinggal dikaliin tuh, 4/6 dikali 300.000 sama dengan 200.000. Jadi hasilnya adalah yang B, 1:200.000. 14, bagian dari peta yang berisi lokasi untuk mempertegas pada peta disebut A. Legenda, B. Proyeksi, C. Inset, D. Lettering, atau E. Skala. Jawabannya adalah yang C, Sobat RBD.
Jadi inset peta itu artinya adalah peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Kalau legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Kalau proyeksi adalah cara memindahkan permukaan bumi yang melengkung. Kalau lettering itu adalah tulisan untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada di dalam peta. Dan skala merupakan penunjuk perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang sesungguhnya di lapangan. Terakhir, tanah di daerah hilir rawan terjadi penurunan atau amblesan karena A. Proses pengendapannya masih berlangsung, B. Kondisi sedimen masih lunak, C. Lapisan batuannya memiliki banyak rongga, D. Adanya lapisan silang siur, atau E. Lapisan batuannya banyak mengandung air. Dan jawaban untuk soal ini adalah yang B. Hilir atau delta merupakan daerah di muara sungai yang terbentuk sebagai akibat dari endapan sedimen. Segala jenis endapan di wilayah datar biasanya masih lembek atau masih lunak. Seperti itu Sobat RBD. Dan gambaran dari delta itu kurang lebih seperti ini ya. Kayak pulau-pulau kecil gitu yang dipisahkan oleh aliran sungai. Sekian pembahasan untuk kali ini. Terima kasih. Salam edukasi dari RBD.